Di video ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan pendudukan Jepang. Kehidupan politik masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang pun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara: 1. Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia. 2. Melancarkan semboyan 3A: Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia. 3. Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. 4. Menarik simpati umat Islam untuk pergi haji. 5. Menarik simpati organisasi Islam MIAI. 6. Melancarkan politik dumping. 7. Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan nasional seperti Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, serta Sultan Syahrir dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati, maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer. 1. Daerah bagian tengah meliputi Jawa dan Madura, dikuasai oleh tentara ke-16 dengan kantor pusat di Batavia. 2. Daerah bagian barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit Tinggi, dikuasai oleh tentara ke-25. 3. Daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku, dan Irian Jaya di bawah kekuasaan Armada Selatan kedua dengan pusatnya di Makassar. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk 3 pemerintahan militer, yakni 1. Pembentukan Angkatan Darat Gunseibu membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan Tentara ke-16 dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Kedua, pembentukan Angkatan Darat Rikuyun yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi atau di Sumatera Barat yang dikenal dengan Tentara ke-25 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Ketiga, pembentukan Angkatan Darat Laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang atau Makassar yang dikenal dengan Armada Selatan kedua dengan nama Minfei Shifu dipimpin oleh Laksamana Maeda. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. 2. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. 3. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. 4. Pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan bahan secara besar-besaran melalui Jawa Hokokai dan Nagyokumiai atau koperasi pertanian, serta instansi resmi pemerintah. 5. Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasakan bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Tenaga untuk mengerjakan semua itu diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya melalui suatu sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusa. Romusa ini dikoordinir melalui program Kinrohoshi atau kerja bakti. Pada awalnya, mereka melakukan dengan sukarela, lambat laun karena terdesak Perang Pasifik, maka pengerahan tenaga diserahkan pada panitia pengerah atau Rumukoyakai yang dapat di setiap desa. Tentara Jepang yang mengawasi kerja para Romusa tidak membiarkan satu detik pun para Romusa untuk beristirahat. Romusa dipekerjakan tanpa diberi makan dan minum. Praktek eksploitasi atau pengerahan sosial lainnya adalah bentuk penipuan terhadap para gadis Indonesia yang dijadikan sebagai wanita penghibur atau jugun lanpu dan disekap dalam kamp tertutup. Para wanita ini awalnya diberi iming-iming pekerjaan sebagai perawat, pelayan toko, atau akan disekolahkan. Ternyata dijadikan pemuas nafsu untuk melayani prajurit Jepang di kamp-kamp seperti Solo, Semarang, Jakarta, dan Sumatera Barat. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak gadis yang terkena penyakit kotor, stres, bahkan ada pula yang bunuh diri karena malu.
Kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang mengembangkan budaya yang dimiliki melalui Javanisasi budaya Indonesia. Wujudnya seperti dibudayakan lagu-lagu dan tarian-tarian Jepang dan penggantian tahun Masehi menjadi tahun Showa. Pemerintah Jepang juga melakukan pemaksaan terhadap rakyat Indonesia agar terbiasa melakukan penghormatan kepada Tenno atau kaisar yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari. Sistem penghormatan kepada kaisar dengan cara membukukan badan menghadap Tenno disebut dengan Seikere. Penghormatan Seikere ini biasanya diikuti dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigayo. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi atau perbedaan siapa yang boleh mengenyam atau merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini sebagai satu bentuk warisan Jepang. Sekian video hari ini, saya ucapkan